Sahabat hikmah di balik kisah. Kisah berikut ini sangat menyayat hati. Saat berjuang mengurus surat pensiunan, seorang guru agama justru diminta untuk mengembalikan uang ratusan juta rupiah. Guru agama SD Negeri 2 Jetis Sambirejo Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Suwarti tidak mendapatkan surat keputusan pensiun sebagai pegawai negeri sipil saat memasuki masa pensiun di tahun 2021. Saat berjuang mengurus surat pensiun, Suwarti malah diminta mengembalikan gaji dan biaya sertifikasi sebesar 160 juta rupiah. Suwarti mulai mengabdi sebagai guru agama di tahun 1986. Selama 35 tahun 4 bulan berpindah dan mengajar di beberapa sekolah. Berdasar keterangan Suwarti, tahun 2014 dirinya diangkat menjadi CPNS dan diangkat menjadi PNS pada 2016 dengan penempatan di SD Negeri 2 Jetis. Sampai pensiun di umur 60 tahun pada 2021 lalu. Persoalan muncul saat dirinya tidak diakui sebagai guru namun hanya sebagai tenaga pendidik dengan batas usia pensiun 58 tahun. Bupati Sragen tinggal menunggu jawaban tertulis dan petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara menyangkut kasus guru Suwarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, jumpa lagi bersama saya Rahma Hayudingdia dan sudah ada juga Ustadz Wijayanto. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, tapi sejujurnya aku sedih deh Ustadz lihat tayangan yang tadi itu. Ya maksudnya gimana ya? Udah gitu guru agama lagi Ustadz. Ya kan, guru yang harusnya sudah mengabdi bertahun-tahun diapresiasi, ini malah disuruh ngembaliin gaji. Gimana ya Ustadz ya? Yang jadi masalah sebetulnya negeri ini kalau memang bagus maka dimulai dari pendidikan. Ya. Kaisar Hiro itu dulu ketika mau mati, ketika mau nazak hanya 3 diwariskan sampai hari ini Jepang tuh leading berapa jumlah guru. Dan ternyata Jepang itu begitu hebatnya karena memang pendidikan itu diutamakan. Maka dulu slogan yang 33 APBN 33% untuk anggaran pendidikan itu harusnya direalisasi. Kalau memang betul-betul mau maju. Kedua, berapa jumlah dokter, berarti kesehatan. Dan yang ketiga adalah berapa jumlah ahli hukum dalam pengertian dulu hukum adat, yaitu law enforcement. Demikian juga di Arkansas, ketika Clinton itu sukses jadi wali kota di Arkansas, mengantarkan dia bisa jadi presiden di Amerika karena apa? Pendidikan dan juga kesehatan. Karena hukum sudah cukup mapan di sana, maka pendidikan dan kesehatan itu diangkat. Maka Indonesia ini kalau pengen betul-betul pengen bangkit, harus diutamakan kesehatan, pendidikan. Ya, tentu nanti juga keamanan ekonomi itu jelas karena ayatnya itu wa amanahum min khauf, dia juga supaya bebas dari ketakutan keamanan, tapi juga orang-orang yang tidak terjadi kelaparan dari ekonomi. Tapi utamanya adalah pendidikan. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu baik di mata Allah itu kalau dia itu paham. Paham apa? Paham tentang pendidikan, tentang ilmu, tentang agama. Karena al ilmu imamul amal. Apalagi orang beragama. Orang Islam itu mau amal sehebat apapun kalau enggak sesuai dengan ilmu tidak akan diterima. Rahma ini rajin banget, jam 10 udah zuhur, jam 11 sudah asar, nggak diterima. Iya. Karena nggak sesuai dengan ilmu. Betul. Wah, ini kru Net TV ini rajin banget. Amin. Sahabat hikmah ini masa luar biasa. Tahajud itu sehari 5 kali. Pagi tahajud, siang tahajud, sore tahajud. Nggak diterima. Kenapa? Karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu. Makanya orang berilmu itu di dalam Islam itu dihargai pahalanya bahkan beribu-ribu kali lipat pahalanya menuntut ilmu itu dibanding dengan ibadah. Orang ahli ibadah, mohon maaf, itu 1000 orang ahli ibadah, 100 orang beribadah mudah sekali digoda setan dibanding dengan 1 orang berilmu. Maka penghargaan kepada guru harusnya diutamakan sekali. Laula murabbi ma ariftu rabbi. Kata orang Arab, kalau orang tidak ada guru,
maka orang tidak akan tahu bagaimana Tuhanku. Artinya orang mengenal Tuhan juga karena guru. Orang mengenal semua hal-hal baik di dunia ini karena guru. Maka penghargaan terhadap guru. Di zaman Khalifah Umar itu menggaji guru itu 64 juta per bulan. Senilai 64 juta per bulan. Lihat sejarahnya. Gaji paling tinggi di antara pegawai-pegawai di Khalifah Umar itu adalah guru. 64 juta. Saya tidak tahu di Indonesia adakah guru yang gajinya 64 juta kecuali sambil jual investasi sekolah. Ya, itu semuanya. Nah, artinya apa? Betapa penghargaan terhadap pendidikan. Makanya sampai dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik orang itu ada dua, orang yang belajar dan mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai kebenaran. Dan agama tidak hanya melulu dari Quran saja sebetulnya, termasuk nilai-nilai budaya. Dan itu hanya kita dapatkan dari guru. Dikatakan di dalam Anasirul Quwwatu fil Islam. Penghargaannya dalam surat Mujadalah ayat 11 itu sampai ditinggikan derajat orang beriman tapi punya ilmu. Tapi kalau nggak ada ilmu, ya orang beriman juga tidak menjadi kemuliaan derajatnya di sisi Allah. Coba dibaca. Al-Mujadalah ayat 11 dengan terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Ya, majelis ilmu itu harus dilapangkan, maka pembangunan infrastruktur sekolah, kampus, pendidikan, TPA harus diadakan. Dan itu tugas negara. Dan aneh ketika saya dulu di Eropa, Amerika, bahkan mohon maaf, saya di Timur Tengah saja, ketika ada orang anak SD, SMP bayar SPP, heran. Loh, sekolah kok bayar? Karena sebenarnya sekolah ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai ya, sedikit demi sedikit sudah ada ya. Sekolah kok bayar? Sekolah itu kewajiban negara untuk mendidik, dan itu kewajiban negara. Ya, lanjut. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya, terus? Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Inilah nanti ilmu yang diturunkan adalah ilmu ketaatan, ketundukan. Negara ini rusak karena tidak adanya taat. Kalau ada ketaatan, maka ketaatan itu menjadi hal yang sangat penting dan itu dari guru. Lanjut. Berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang beriman akan diangkat kalau ada ilmu. Ya. Maka nanti dalam surat Al-Hasyr sampai dikatakan apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu, dan tidak kita dapatkan ilmu kecuali dari guru-guru. Makanya nanti orang tua itu ada tiga. Satu orang tua kandung, dua mertua, karena anak turun kita prinsipnya dari orang mertua, dan yang ketiga guru-guru kita. Orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Maka siapa yang menghormati guru, ada takdim wal iktiram, maka Allah akan muliakan, tinggikan derajatnya. Maka kalau kita berdoa jangan lupa doakan orang tua, mertua, dan guru-guru kita. Nah, aduh, tapi sedihnya itu hari ini tuh khusus tema kita itu adalah gini, Pak Ustadz, guruku sayang, guruku malang. Sudah jelas sekali tadi Pak Ustadz bilang kedudukan guru begitu mulianya. Tapi ternyata masih ada hal-hal yang istilahnya bisa dibilang, wah ini adalah sebuah kasus yang bisa dibilang mengkriminalisasi guru. Wah, ini akan kita bahas nih Pak Ustadz. Tapi usai jedanya kemana-mana sahabat Hikmah.